Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bandrio Jantis. Seperti yang telah kita bahas pada konten sebelumnya mengenai budidaya jamur tiram dari nol, maka dalam tahap budidaya jamur tiram tentunya mempersiapkan backlog yang baik adalah suatu kewajiban. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai cara membuat backlog jamur tiram yang dapat Anda jadikan sebagai referensi. Sebenarnya, jika Anda tidak ingin repot membuat backlog jamur, Anda dapat membelinya pada penyedia backlog jamur. Namun, jika Anda membeli, tentunya Anda tidak bisa mendapatkan kualitas backlog sesuai yang Anda inginkan. Selain itu, membeli backlog tentunya akan lebih mahal daripada Anda membuatnya sendiri. Backlog merupakan media yang digunakan untuk tumbuh jamur tiram. Tanpa adanya backlog, tentunya mustahil untuk melakukan budidaya jamur tiram. Seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, bahan utama pembuatan backlog ini adalah serbuk gergaji dengan campuran bahan lainnya. Dalam memilih serbuk gergaji, tentunya ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, pilihlah serbuk gergaji dari kayu yang sudah hancur. Hal tersebut dilakukan agar miselium dapat merambat cepat. Yang kedua, pilihlah serbuk gergaji yang bersih, artinya bebas dari kotoran seperti oli, minyak, dan sampah bekas gergajian lainnya. Dan yang terakhir, hindari serbuk gergaji dari kayu yang memiliki banyak getah. Intinya Anda harus pandai memilih serbuk kayu yang akan Anda gunakan sebagai backlog. Setelah bahan-bahan tadi dicampurkan hingga merata, pastikan serbuk gergaji dalam keadaan bersih, tidak ada potongan kayu. Hal tersebut perlu diperhatikan karena banyak sekali plastik pembungkus sobek karena tertusuk potongan kayu. Setelah semuanya tercampur, pastikan air merasuk merata. Bagaimana ukuran airnya? Jika Anda genggam adonan dan menggumpal, maka airnya sudah pas. Akan tetapi jika masih belum menggumpal, maka perlu ditambah airnya. Ingat, jangan sampai kelebihan air hingga adonan menjadi lembek. Setelah proses di atas selesai, langkah selanjutnya cukup diamkan bahan yang sudah diaduk tersebut 1 hingga 3 hari. Proses selanjutnya yaitu fermentasi. Dalam tahap ini, hal yang Anda lakukan hanya menunggu fermentasi hingga berjalan sempurna. Dalam tahap fermentasi, media akan mengalami peningkatan suhu hingga kisaran 60 sampai 70 derajat Celcius. Proses fermentasi ini adalah proses pelapukan pada media dan juga merupakan proses pembunuhan jamur jahat yang dapat mengganggu jamur tiram Anda nantinya. Proses fermentasi ini membutuhkan waktu kisaran 2 hingga 3 hari. Pastikan Anda tetap melakukan kontrol setiap hari. Proses selanjutnya yaitu packing dalam plastik.
Setelah Anda mendiamkan adonan bahan selama kurang lebih 2 hari, maka sekarang waktunya untuk memasukkan adonan tersebut ke dalam plastik. Gunakan plastik yang tahan panas. Kemudian padatkan adonan bahan dalam plastik tersebut menggunakan botol atau mesin press bag lock. Semakin padat media akan semakin bagus. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap sterilisasi. Tahap yang harus Anda lakukan setelah proses packing pada plastik adalah sterilisasi. Proses sterilisasi ini tidak membutuhkan alat yang aneh. Anda cukup mengukus backlog Anda pada suhu air 90 derajat Celcius. Anda dapat menjadikan tong atau drum sebagai pengukusnya. Proses sterilisasi cukup memakan waktu yang lama, yakni 5-9 jam. Maka pastikan tungku Anda tetap hidup. Setelah sekitar 5-9 jam, Anda dapat membuka tungku. Biarkan beberapa saat agar panas backlog berkurang hingga aman untuk Anda keluarkan.